Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan selalu dalam set walafiat. Kita jumpa lagi dalam podcast Escape Plus. Dan kali ini kita akan membahas tentang, apalagi kalau bukan yang rame-rame sekarang nih, tentang persidangan dari KIP yang sedang menyidangkan mengenai informasi seputar ijazah Pak Jokowi dan menghadirkan KPU Surakarta. Dan kita dengar dari berbagai berita KPU Surakarta dalam sidang sengketa informasi ijazah mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo saat dikonfrontir oleh Ketua Majelis Komisioner KIP perihal proses surat menyurat menyatakan bahwa arsip pencalonan Joko Widodo saat maju sebagai wali kota Solo termasuk juga salinan dokumen pendidikan telah dimusnahkan. Nah, ini yang menarik. Ternyata hingga saat persidangan berlangsung, pihak KPU Surakarta juga tidak mengetahui secara pasti terkait apa dasar hukum yang digunakan pada masa itu untuk melakukan pemusnahan, termasuk juga berita acara pemusnahan juga tidak ditemukan. Lantas, apa benar arsip Jokowi telah dimusnahkan? Nah, bersama saya telah ada Pak Abdurrahman Makmun. Ya, Mas Aman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Aman, ya sahabat semua, Pak Abdurrahman Makmun ini adalah Ketua Komisi Informasi Publik Pusat ya 2011-2013. Demikian betul ya? Ya betul, Komisi Oh, iya. Informasi Pusat tepatnya. Iya, iya betul. Jadi ini beliau narasumber yang otoritatif gitu ya. Jadi gimana berita itu bener nggak sih, Mas Aman? Sebenarnya saya ngikuti di video ya, yang Iya, mungkin iya. ada beberapa TV yang menayangkan secara live ya ketika persidangan. Saya kira kalau berita yang tampil di layar Mhm, itu karena live ya benar saja sih. mhm, mhm, Fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu begitu adanya gitu ya. mhm. Hanya mungkin yang perlu kita clearkan sebenarnya apa sih yang dimusnahkan? Karena kalau tidak salah yang dimohon oleh pemohon informasi terhadap atau kepada KPU Surakarta melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID KPU Surakarta itu ada beberapa dokumen, tidak hanya satu. Salah satunya adalah yang sempat saya dengar itu tentang agenda surat. Nah, yang secara jelas dinyatakan sudah dimusnahkan itu agenda surat. Kalau yang lain-lain, sebagian dinyatakan terbuka, bahkan bisa diberikan. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa itu dimusnahkan dalam jangka waktu yang tidak cukup lama ya, hanya 1 tahun kalau tidak salah ya, setelah setelah pilkada eh, kota Solo ya. ya Mhm. kota Surakarta untuk memilih wali kota ketika Pak Jokowi mencalonkan sebagai calon wali kota Solo dan kemudian terpilih gitu ya. Itu saya kira yang mungkin Iya. perlu diperjelas. Tetapi kalau suasana persidangannya memang agak memanas ya, karena Ketua Majelis Komisioner Ibu Vici juga agak ini ya kaget gitu, kenapa dimusnahkan gitu, seolah-olah ada sesuatu lah. Orang lalu Iya. berspekulasi. Mengapa berspekulasi? Karena kalau pemilihan wali kota Solo itu tahun sebentar, itu kan 2012 Pak Jokowi yang maju jadi calon gubernur. Jadi kira-kira 1,5 periode sebelum itu kan Pak Jokowi maju sebagai wali kota Solo. Tetapi yang menarik adalah dasar hukum yang digunakan untuk memusnahkan itu adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dibuat tahun 2023. Itu sebenarnya yang menarik. Jadi Iya, iya. bagaimana itu sudah dimusnahkan, tapi dasar hukumnya Belum ada ya. belum Mhm. ada, baru Iya, dibuat kemudian gitu. Nah, itu mungkin yang iya, menjadi sesuatu yang menarik iya. daripada kita berspekulasi untuk hal-hal yang Mhm. belum jelas juga sebenarnya apa yang dimusnahkan itu Iya. gitu. Itu Mas Pak. Aman, saya sebelum masuk ke soal substansi ya, tapi suasana persidangan untuk sengketa informasi itu memang seperti itu ya? Yang seperti kita lihat di YouTube atau di TV itu ya? Begitu Ya, Mas Aman memang ya? seperti itu karena sebenarnya seringkali antara pemohon informasi dengan badan publik sebagai termohon itu kan seringkali masing-masing itu berkukuh pada informasi apa yang diminta dan kemudian apa yang boleh diberikan dan apa yang tidak boleh gitu ya.
Dan kalau para pemohon itu serius, kadang-kadang apa yang dimohonkan itu sesuatu yang bagi dia menyangkut hajat hidup yang seringkali kalau dia mendapatkan informasi itu secara resmi dari badan publik, maka itu bisa dijadikan bukti-bukti hukum gitu ya. Sehingga kadang-kadang agak emosional gitu ya biasa. Walaupun seolah-olah quote unquote hanya soal informasi atau dokumen ya, bukan persidangan pidana, tapi suasana seperti itu memang sering terjadi. Terjadi ya. Ya. Mungkin ini lebih dramatis lagi karena persoalan ijazah Jokowi mungkin ya, sama ya. Ya itu juga dan sudah dipanaskan juga di suasana di luar kan dalam diskurs dan perbincangan di media-media kan sudah cukup lama ya 2 tahun Iya, ya saat iya, ini. iya, Jadi menurut saya ini bagian dari proses yang sudah matang di luar secara isu iya. kemudian menjadi di dalam persidangan menjadi menarik apalagi kemudian beberapa stasiun TV menayangkan secara langsung gitu. Saya sebagai orang pidana ya, Mas Aman ya. Katakanlah yang suka dramatis itu kan ya persidangan-persidangan pidana gitu ya. Tapi begitu persidangan informasi publik, nah ceritanya soal sengketa ijazah Jokowi pada saat yang bersamaan penyidikan kasus Jokowi juga sedang berlangsung gitu ya. Dan ya tadi yang ramai RRT sedang ramai dengan pihak berseberangan gitu ya. Nah, sekarang gini Mas Aman ya. Eh, Terdapat perbedaan pengaturan pemusnahan arsip antara PKPU nomor 17 tahun 2023 dan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Betul ya, memang ada perbedaan pengaturan ya, Aman ya? Ya, sepanjang yang kita dengar dan kita lihat di persidangan itu, kan yang dia dinyatakan oleh pihak KPU Surakarta, dalam hal ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID-nya, itu kan beliau menyatakan bahwa arsip inaktif 1 tahun, aktif 1 tahun, inaktif 2 tahun bisa dimusnahkan gitu ya. Sebenarnya kalau di Undang-Undang Arsip itu terstate secara jelas, bahkan kemudian diturunkan dalam peraturan perundangan yang di bawahnya, yaitu Peraturan Kepala ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015. Di situ dinyatakan bahwa khususnya di pasal 5 ya bahwa masa retensi arsip atau batas waktu arsip itu disimpan itu ada yang 2 tahun, ada 5 tahun, atau ada yang 10 tahun. Nah, yang 2 tahun itu untuk arsip yang memiliki nilai guna administrasi. Jadi kalau sekedar administrasi saja bisa saja itu 2 tahun 2 tahun. kan Mhm. sudah berakhir masa retensi arsipnya sehingga bisa dimusnahkan kalau sekiranya tidak ada hal-hal lain misalnya mengandung unsur kesejarahan dan sebagainya gitu ya. Tetapi kalau yang 5 tahun itu untuk arsip yang memiliki nilai guna hukum, ilmiah dan teknologi. Nah, ini yang menjadi harus dikelirkan atau diklarifikasi adalah ketika Ketua Majelis Komisioner Ibu Vici menyatakan, masa arsip 1 tahun sudah dimusnahkan? Kalau benar 1 tahun dimusnahkan, itu jelas menyalahi karena yang diatur di Undang-Undang Arsip dan kemudian dalam turunannya Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2015 itu setidaknya 2 tahun. 2 tahun ya. Sekurang-kurangnya 2 tahun ya. Karena 2 tahun baru dinyatakan masa retensinya habis gitu ya. Nah, Mhm. ketika kemudian ada arsip yang 1 tahun lalu dimusnahkan, maka terlihat tuh ibu komisioner kan agak terkaget-kaget masa satu tahun langsung dimusnahkan. Iya. Nah, belum Mhm. lagi kalau kita, apakah arsip yang dimusnahkan oleh KPU Surakarta itu masuk dalam kategori administrasi, maksudnya punya nilai guna administrasi atau Atau hukum ya. hukum betul. Iya. Makanya Mhm. kalau itu berpotensi bisa disengketakan, tentu itu masuk hukum, masalah hukum ya. Kalau masalah hukum, setidaknya 5 tahun baru bisa dinyatakan masa retensinya habis. Ada Iya. juga sih yang 10 tahun. Yang 10 tahun itu untuk arsip yang memiliki nilai pertanggungjawaban keuangan. Ya ini kan kadang-kadang Iya. berbeda satu sama lain. Itu pun sebenarnya tidak berarti langsung dimusnahkan. Karena di peraturan kepala ANRI juga Arsip Nasional Republik Indonesia juga disebutkan bahwa yang dimusnahkan itu kalau sudah habis masa retensinya dan tidak lagi memiliki nilai guna. Artinya sudah nggak ada gunanya lagi,
bisa dimusnahkan. Tetapi kalau yang masih punya nilai, misalnya walaupun masa retensinya habis, tapi kemudian ada nilai gunanya, misalnya ada sisi kesejarahan dan seterusnya, itu bisa dipermanenkan. Dipermanenkan itu maksudnya bagaimana? Mungkin tidak disimpan di badan publik yang bersangkutan, tapi diserahkan ke lembaga kearsipan. Dalam hal ini ANRI ya, apa namanya, Nah, arsip arsip nasional ya. gitu ya. Hmm. Kita ingat ya misalnya di masa lalu sampai sekarang juga belum ketemu tuh yang namanya dokumen otentik surat perintah Decrete ya. Maret. Nah, kita Hmm. 11 Maret tuh ketika Pak Ya, Harto kemudian mendapatkan kuasa dari Presiden Soekarno dan mengambil alih apa namanya kewenangan dan kemudian Mhm. kita tahu Pak Harto terpilih jadi presiden di Ya, tahun 1967 itu berdasarkan tapi iya, sampai sekarang kan iya. arsipnya ya, Hmm. mestinya meskipun waktu itu bentuknya hanya surat perintah. Luar biasa pentingnya itu ya. Ya, Ya, ya kita tahu luas luar biasa ya, pentingnya kan setelah di kemudian hari ya. Mungkin pada saat itu tidak disadari bahwa itu akan jadi bagian dari sejarah. Lah, ya. sama kurang lebih dengan ini. Ini kan Mhm. ketika itu seolah-olah hanya Hanya. dalam tanda kutip Mhm. hanya berkas arsip pencalonan seorang calon wali kota Solo, Kota. ya wali Mhm. kota Solo, ya sudah ketika sudah selesai ya dimusnahkan. Nah, mestinya seorang arsiparis atau kalau dalam hal ini PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, mestinya menguasai betul mana yang bisa dimusnahkan berdasarkan regulasi yang ada, mana yang harus disimpan atau bahkan kalaupun sudah habis masa retensinya harus ditimbang dulu apakah ini perlu disimpan. Kalau bukan wilayahnya KPU untuk menyimpan, serahkan ke Arsip Nasional gitu. Ya, ini sangat menarik ya. Jadi tadi yang Mas Aman sampaikan ya, masa apa pemusnahan itu kan bisa 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, bahkan ada yang tetap disimpan begitu ya, tergantung dari kriterium-kriteriumnya ya. Ya. Dan ini belum sampai 2 tahun, setahun sudah dimusnahkan. Akhirnya menimbulkan spekulasi-spekulasi, ada apa begitu ya. Itu yang mungkin menimbulkan langsung kekagetan dan menimbulkan situasi seperti yang kita tonton bersama ya. Tapi yang saya ingin tanya sebagai orang awam di bidang kearsipan nih, Mas Ahmad, pemusnahan itu memang untuk apa? Untuk misalnya apakah karena terlalu banyaknya arsip sehingga harus ada pemusnahan berkala gitu ya. Kemudian apakah tidak disimpan dalam bentuk digital saja? Artinya tetap dimusnahkan tapi ada simpanan digital atau gimana sih Mas Ahmad? Sebenarnya secara wajar itu kan kita tidak kantor atau instansi atau badan publik kan tidak mungkin menyimpan semua arsip selamanya. Itu poin utamanya ya. Kita pernah ingat ya, misalnya bank negara atau bank BUMN ya, pernah menyewa suatu gedung besar hanya untuk menyimpan arsip-arsip perbankan gitu ya, hanya untuk menyimpan gudang untuk arsip dan itu pun terbakar. Mungkin Pak Prof Topo ingat ya waktu itu terbakar di daerah wilayah kota di Jakarta dekat stasiun Hmm. kota itu. Itu arsip perbankan ya. Nah, sehingga menjadi wajar kalau diatur dalam Undang-Undang Kearsipan bahwa dalam jangka waktu tertentu yang memang tidak punya nilai guna lagi, ya salahnya dimusnahkan. Nah, itu kalau dalam bentuk yang fisik dalam arti apa namanya eh, hard copy gitu ya, hard copy. Bahkan sekarang pun ketika arsip itu sudah dalam bentuk digital, itu tetap ada batasnya juga. Orang tidak mungkin punya bandwidth yang nggak ada batasnya gitu ya. Iya, Meskipun tetap ada batasnya juga ya, ya. nggak ada batasnya nggak mungkin. Pasti Iya, tetap harus ada yang di-recycle dan seterusnya. Sebenarnya itu sih poinnya. Tetapi meskipun demikian, tetap dimungkinkan untuk hal-hal yang sekiranya punya nilai guna selamanya, dalam tanda kutip selamanya, karena kan kalau kesejarahan kan kita asumsikan itu selamanya ya. Maka tetap tugas dari Arsip Nasional lah untuk menyimpan itu, bukan instansi, bukan badan publik, bukan kantor-kantor yang menyimpan arsip gitu ya. Sebenarnya poinnya itu, iya, iya. Prof. Taro. Nah, kalau konsekuensi hukumnya ada nggak? Tadi kan katakanlah belum 2 tahun sudah dimusnahkan, bertentangan dengan undang-undang tentang tadi ya, tentang kearsipan atau yang lain. Konsekuensi hukumnya apa tuh, Mas?
Ada, Mas Aman? tergantung kita melihatnya. Misalnya kalau kita masuk mengacu pada rezim Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau Undang-Undang KIP, itu ada pasal-pasal pidana di pasal 52, 53 itu ada yang menyatakan bahwa barang siapa atau badan publik yang tidak menghilangkan atau menghilangkan atau memusnahkan informasi publik secara melawan hukum bisa dipidana antara 1 2 tahun atau 1 atau 2 tahun, tetapi meskipun itu sifatnya delik aduan gitu ya. Artinya kalau tidak ada Ya, yang mengadukan ya tentu tidak akan ya, diproses. Tapi secara instrumen hukum ada. ada ya, ada ancamannya lah. Itu dianggap melawan hukum ya. Kalau tidak ada landasan hukum untuk memusnahkan itu ya. Betul. Di sisi Mm-mm. lain, kalau kita mengacu di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang KIP, memang badan publik itu dimungkinkan untuk tidak memberikan informasi publik atau punya hak untuk menolak gitu ya. Ketika ada permohonan informasi publik, punya hak, badan publik berhak untuk menolak kalau dokumen itu tidak dikuasai. Nah, Yang tidak dikuasai. yang tidak Nah, dikuasai dengan iya, dimusnahkan kan tentu menjadi tidak dikuasai. tidak dikuasai. Iya, iya. Ya, tapi kalau dimusnahkan karena kesalahan dia secara melawan hukum kan jadi masalah hukum lagi ya. Betul, betul. Jadi memang tidak dikuasai itu macam-macam ya. Ada Iya, yang iya. Kalau dalam hukum pidananya itu namanya culpa in causa. Culpa itu ya karena kesalahannya dia itu jadi. ada juga kalau kita masuk ke sedikit spekulasi, eh, badan publik itu bisa saja memanfaatkan haknya untuk menolak memberikan informasi kalau informasi yang diminta atau dimohon itu tidak dikuasai. Tidak dikuasai itu macam-macam tuh ya. Ada tidak dikuasai itu belum dikuasai, artinya masih ada di pihak lain, atau sudah dikuasai tapi hilang atau dimusnahkan. Itu atau memang masih dalam proses di internal badan publik. Jadi kita membayangkan kalau badan publiknya itu besar, ada kanwil, ada kantor cabang, dokumennya misalnya katakanlah kalau kita mengasumsikan misalnya soal KPU ya, kalau orang memohon ke KPU RI misalnya, sementara dokumennya di KPU Surakarta, kan perlu proses tuh. Nah, bisa saja misalnya KPU RI menyatakan kami belum menguasai dokumen itu. Iya, Sehingga iya, dia bisa menolak atau mengarahkan ke KPU Surakarta. Itu iya, mekanisme-mekanisme permohonan informasi yang diatur iya. di KIP seperti itu, Bro. Baik, baik. Eh, nah, ini yang terkait dengan KIP sendiri ya, Mas Aman ya. Saya lihat sekarang ini, betul nggak ini pandangan saya ya, kesadaran masyarakat terhadap haknya untuk memperoleh informasi udah meningkat ya, Mas Aman ya. Iya, lumayan sih setelah 2010 mulai berlaku ya. Undang-undangnya 2008, 2010 ya 15 tahun ya. 15 Hmm. tahun. Lumayan, artinya Hmm. karena di daerah-daerah, Komisi Informasi Provinsi, bahkan ada Komisi Informasi Kabupaten Kota, itu kan langsung masuk ke wilayah-wilayah yang kadang-kadang persoalan-persoalan yang kita anggap sepele, tetapi itu sesuatu yang mungkin bagi pemohon informasi itu sangat terkait dengan hajat hidupnya ya. Misalnya soal pertanahan, misalnya tiba-tiba tanah dia kok diserobot orang gitu, dia memohon informasi ke BPN gitu kan. BPN merahasiakan itu karena bagi BPN itu bukan haknya yang bersangkutan karena sudah menjadi milik orang lain misalnya gitu ya. Nah, ini hal-hal yang kadang-kadang lalu orang bersemangat untuk mengakses informasi itu, salah satunya adalah untuk mengakses bukti-bukti hukum untuk memperjuangkan haknya gitu ya. Baik, Itu dan baik. banyak lagi kasus-kasus yang sebenarnya kecil-kecil tapi seolah-olah kecil-kecil tapi itu sesuatu yang mungkin Hmm. terkait dengan hajat hidup yang misalnya orang mendaftar ASN gitu ya tidak lolos gitu kemudian meminta informasi kenapa saya nggak lolos gitu saya ranking berapa sih kok nggak lolos itu sesuatu yang mungkin Iya, sekarang iya. jadi lumayan common itu orang Oke. meminta. Ada yang ada yang memang menjadi hak, ada yang dikecualikan juga ya, Mas Aman ya. Betul, betul. Nah, itu kan tadi masyarakat sudah mulai muncul haknya sehingga dia mau apa ingin memperoleh informasi itu. Tapi bagaimana dengan lembaga publiknya sendiri? Itu ketika dia diminta informasi oleh masyarakat itu gimana sikapnya? Maksud saya apa dia bersungut-sungut misalnya ah ini orang minta-minta informasi dulu atau sudah mulai timbul kesadaran oke lah itu kan hak mereka. Gimana tuh?
kalau kesadaran itu sifatnya subjektif ya, yang maksudnya kan Ini orang saya curious aja pengen tahu gimana sih. jadi mungkin orang bersungut-sungut, tapi kan karena itu kewajiban undang-undang, akhirnya dia harus menghadapi itu. Bahkan kalau informasi yang harusnya bisa diberikan atau terbuka, kemudian dia nyatakan itu dirahasiakan atau apa gitu ya, dengan dalih tertentu, kan bisa dibawa ke proses hukum ya, meskipun proses Ya, hukumnya belum tentu sampai pidana, tapi proses hukum di Komisi Informasi Pusat maupun di Komisi Informasi Provinsi. Lah, bagi sebagian badan publik dibawa ke proses hukum itu dalam tanda kutip itu kan ada aib gitu ya. ya, ya, Seolah-olah. Jadi ya. mereka sekarang sebenarnya lumayan ya. Maksudnya badan publik itu sudah cukup siap sekarang Oke, oke. merespon dan sebagainya. Tinggal bernegosiasi di aspek mana yang bisa diberikan, mana yang tidak gitu ya. Ya, ya. Tapi kalau menghindar sudah Sudah jarang. sulit ya. Nah, Mas Aman ini balik lagi ke yang kasus yang rame tadi. Sekarang ini terkait dengan UGM nih. Saya ngikutin juga di YouTube yang lagi rame nih. Pihak UGM kan ketika ditanya di dalam persidangan tadi itu memberikan jawaban atas permintaan informasi pemohon, tapi tanpa kop surat dan tanpa tanda tangan rektor. Kalau tidak salah ya dalam tayangan-tayangan itu kan juga membuat katakanlah gusar lah pimpinan sidang. Gimana tuh? Ada komentar nggak, Mas Aman? Ya, gini, kan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini instrumen yang diperuntukkan bagi publik atau masyarakat untuk mendapatkan informasi resmi. Jadi kan sebenarnya orang bisa saja mendapatkan informasi dari mana-mana ya, termasuk dari media sosial. Tapi kalau dia memohon ke badan publik, artinya yang dia butuhkan itu informasi resmi. Nah, kalau proses administrasi surat menyuratnya seolah-olah tidak resmi, maka kemudian menjadi kurang bermakna bagi pemohon kan sebenarnya. Karena kan tidak sedikit yang memohon informasi itu memang pada akhirnya digunakan untuk bukti-bukti hukum atau untuk memperjuangkan haknya yang lain gitu ya. Kalau informasinya hanya selembar surat yang tanpa ada apa-apanya gitu ya, itu kan bisa dibikin siapa saja gitu ya. Nah ini yang mungkin bagi ketua majelis agak janggal bagi dia kok tidak menggunakan kop resmi misalnya atau setidaknya ada Iya, tanda tangan resmi atau itu kan kalau yang diperlihatkan saya kalau kita lihat di video kan seperti iya, surat paper gitu aja kan. iya, iya, iya. Nah ini dua yang terakhir nih, Mas Aman. Tapi ini bagian-bagian yang paling menarik bagi publik nih, karena terkait isunya ya. Yaitu soal yang pertama juga lagi-lagi terkait dengan UGM itu katanya yang di dalam tayangan YouTube dan berita-berita itu mengenai kok tahun itu 80-an tadi tidak ada SOP dalam saya nggak tahu ya apa pengelolaan arsip dan sebagainya untuk kampus sebesar UGM misalnya ya itu kan dipersoalkan. Itu satu Mas Aman dan yang terakhir adalah apakah pemberitaan soal persidangan sengketa informasi publik yang berkaitan dengan ijazah Jokowi yang digunakan dalam sengketa atau dalam Pilkada Solo tadi dan juga yang dimintakan kepada UGM, kampus UGM tadi, kemudian bisa dijadikan oleh pihak-pihak yang lagi rame ini antara Roy Suryo CS dan sebagainya dengan pihak Jokowi jadi ini ya apa jadi senjata masing-masing dalam meraih simpati publik atau dalam memojokkan pihak lain. Ya ini spekulasi aja sih Mas Aman. Ya. Ya dua dua yang terakhir tuh Mas Aman silakan. Yang pertama tadi soal UGM ya soal SOP SOP segala. dan lain-lain ya. Saya tidak paham secara detail di tahun 85 gitu. Itu kan 85 ya ketika Ya, ketika Pak Jokowi lulus itu eh, atau yang dinyatakan lulus itu tahun 85 itu kan semua serba offline. Dan saya juga tidak yakin apakah ada semacam SOP yang kita kenal sekarang gitu ya. Eh, tapi kan kita melihatnya di tahun ini ya, sekian puluh tahun kemudian ya, tentu ada beberapa hal yang juga bisa dipahami ketika situasinya jauh berbeda. Nah, yang kedua, kalau kemudian kita tarik ke belakang sampai tahun 85 dengan pertanyaan-pertanyaan atau model pemeriksaan yang dengan regulasi dan undang-undang yang produknya juga produk yang 10 tahun kemudian gitu kan. Itu tentu ada hal-hal yang pasti ada yang miss dalam arti nggak match gitu ya.
bagaimana memeriksanya, bagaimana mengidentifikasinya gitu. Tapi yang paling utama sebenarnya kalau menyangkut informasi publik, bagaimana bahwa informasi yang dimohon itu sebagai informasi publik itu bisa diperoleh kalau itu bukan merupakan informasi yang dikecualikan atau informasi rahasia. Itu sih sebenarnya. Baik, Nah, baik. tetapi kemudian perdebatan yang di awal dulu muncul, bagi UGM kan dinyatakan bahwa ijazah itu merupakan informasi pribadi dan oleh karena itu dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan atau rahasia. Mungkin itu benar dalam konteks tertentu ya. Di Undang-Undang KIP juga disebutkan bahwa dokumen yang menyangkut akta otentik seseorang atau hasil Mhm. eh, uji seseorang itu masuk informasi pribadi memang. Oke, jadi di dalam Undang-Undang Informasi Publik ya? Ya, di pasal Iya, 17H kalau tidak salah disebutkan iya, bahwa di situ misalnya termasuk transkrip nilai, kalau iya, transkrip nilai ya, iya. uji misalnya hasil psikotes gitu ya. Jadi kalau IP saya 2,5 gitu, saya nggak mau Mas Aman lihat gitu ya. Boleh ya saya. Boleh, boleh. Ya oke. Sama itu nilainya sama dengan rekam medis gitu ya. Oke, Di baik, hasil psikotes itu informasi pribadi. Karena baik, itu baik. menyangkut kapabilitas seseorang kan. Iya, Nah, nah, oleh karena itu, waktu itu UGM sempat menyatakan bahwa ijazah itu informasi pribadi yang oleh UGM dinyatakan dikecualikan. Tetapi rupanya di Undang-Undang KIP juga diberikan pasal tambahan di pasal 18 ya, bukan tambahan lah, yang menyebutkan bahwa informasi-informasi pribadi itu kalau menyangkut jabatan-jabatan publik klik. maka menjadi Mhm. tidak rahasia. Oke, dibuka lagi tuh ya. Dibuka lagi. Betul. Jadi misalnya itu simulasinya kira-kira begini. Kalau seseorang itu minta ke Pak Jokowi langsung, Pak Jokowi bisa menolak dengan alasan itu informasi pribadi saya. Oke. Tapi kalau digunakan untuk mendaftar ke KPU menjadi calon wali kota, calon gubernur, calon Jadi terbuka dia. jadi terbukanya di KPU gitu. Iya, iya, iya. Karena itu dokumen publik yang Ini kemudian. kan, Nah, iya. memang ada sisi-sisi ini yang mungkin penting juga bagi publik untuk apa namanya Paham ya. terklarifikasi gitu ya, terklarifikasi. Iya, Jadi UGM juga dalam konteks itu waktu itu UGM sudah benar dalam konteks itu iya. karena dia bukan lembaga pemilihan umum gitu ya. Betul. KPU-nya yang harus buka gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sama lah dengan Hmm. misalnya eh, kekayaan seseorang atau aset itu kan informasi pribadi ya. Misalnya Prof. Topo itu Ya, punya sekian miliar gitu ya, kan. ya, saya boleh menyembunyikan itu ya, tapi begitu saya pejabat publik Nah, dibuka oleh KPK gitu ya. nah, tapi ya itu tadi tidak bisa serta-merta orang datang ke Prof. Topo, Prof, gaji Prof. Topo Ya, berapa nih? Nggak ya, bisa dong. Tetap ya. melalui mekanisme yang diatur melalui LHKPN kan, LHKPN. Ya, kekayaan penyelenggara negara. Kurang lebih begitu. ya. Jadi supaya Mm-mm. masing-masing terdudukkan dalam porsi yang tepat, pas gitu. Iya, iya, iya. Baik. Jadi sebetulnya masing-masing sudah diatur, ada mekanismenya, ada undang-undangnya gitu ya. Jadi jangan saling memojokkan gitu ya Mas Aman ya. Ya, Wah, luar biasa. Jadi tercerahkan nih. Ya, makasih banyak Mas Aman ya. Luar biasa, sangat ya, clear, sangat jelas. Mudah-mudahan audiens podcast ini mendapat pencerahan dari obrolan kita ini ya. Mudah-mudahan selalu sehat Mas Aman ya dan terima salam kasih. buat keluarga. Sahabat semua, itulah obrolan saya yang sangat penting, sangat bermakna, walaupun santai tapi mudah-mudahan dapat mencerahkan kita. Itu obrolan dengan Pak Abdurrahman Makmun, mantan Ketua Komisi Informasi Publik yang mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kita. Sampai jumpa pada podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.